Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Hari ini kita akan belajar tentang konsep penyakit ya. Jadi analoginya begini. Ketika ketika seorang pasien itu dia datang mengeluh, kemudian dia katakan bahwa eh, sakit, ada sakit pada organ tertentu atau bagian tertentu. Kemudian dia menunjukkan gejala atau tanda-tanda penyakit, atau bahkan pasien tersebut dia menyebutkan nama sebuah penyakit karena mungkin dia sudah mengetahui sebelumnya tentang penyakit itu. Maka biasanya akan timbul pertanyaan, eh, yang manakah disebut penyakit itu? Kemudian keluhannya apa saja? Kemudian apakah tanda dan gejalanya atau nama penyakit yang disebutkan pasien biasanya begitu kan? Nah, maka secara singkat kalau kita berbicara tentang penyakit, berarti penyakit itu suatu kondisi di mana terdapat keadaan tubuh yang abnormal yang menyebabkan biasanya hilangnya kondisi normal atau yang sehat. Atau penyakit itu merupakan sebuah perubahan. Perubahan dalam individu yang menyebabkan parameter atau ciri-ciri kesehatan mereka berubah di luar batas-batas normal. Saya kasih contoh. Ini ada seorang pasien. Dia datang dengan keluhan bahwa ada nyeri, kemudian pada saat dia buang air kecil, ya. Padahal kan kalau buang air kecil yang normal itu biasanya itu tanpa hambatan, tanpa nyeri, kemudian warna urinnya itu kuning jernih. Nah, kalau seandainya pasien itu dia ada menderita sebuah penyakit tertentu, maka biasanya yang tadi tanpa hambatan, nggak ada nyeri, kemudian urinnya kuning jernih, itu akan berubah menjadi nyeri, kemudian ada hambatan untuk penyakit-penyakit tertentu, dan kemudian urinnya berubah warna. Dan seperti itu. Nah, saya kasih contoh lain. Kalau dikatakan dengan sesuatu yang dinamakan dengan penyakit, maka ada perbedaan antara yang normal atau sebelum sakit dan abnormal ketika dia sakit. Contoh, ini kan dikatakan dengan bernafas. Kalau seandainya dikatakan bernafas normal, yaitu pada saat Anda menarik nafas dan mengeluarkan nafas tidak terdapat hambatan. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika Anda menarik nafas itu sesak sekali dan membuang nafas itu Anda batuk-batuk. Nah, ini berarti ada terjadi sebuah masalah pada saluran pernafasan Anda atau pada saat Anda bernafas. Nah, kemudian yang dikatakan dengan saluran nafas yang normal itu adalah ketika tidak ada cairan, tidak ada hambatan di dalam, mungkin ada bakso, atau mungkin ada pasir, atau mungkin ada benda-benda yang lain yang berada di dalam saluran nafas Anda. Atau bahkan ada sekret atau ada pembengkakan pada saluran nafas. Nah, itu kalau seandainya terjadi barang-barang itu, pasir, batu, bakso, kemudian nanti ada pembengkakan di dalam saluran pernafasan itu, maka disebut bahwa orang-orang tersebut sedang mengalami penyakit pada saluran pernafasan, ya. Begitupun juga dengan penglihatan. Orang normal itu biasanya akan membaca dengan jelas, melihat dengan jelas, tidak skleranya tidak kuning ataukah tidak merah, kemudian mengeluarkan air matanya itu normal. Namun yang dikatakan dengan abnormal itu adalah ketika orangnya tidak bisa melihat dengan jelas, kemudian skleranya berwarna kuning atau merah,
kemudian mungkin saja sudah ada selaput di antara lensa matanya, berarti seseorang pun itu dia sedang mengalami penyakit. Nah, lain lagi ketika bicara soal abdomen. Abdomen itu atau perut biasanya itu tidak ada nyeri di sana, ya. Kemudian tidak ada distensi di sana. Nah, kalau seandainya menjadi sebuah penyakit, maka perutnya akan terasa sakit, kemudian terjadi distensi abdomen, rasanya penuh, terbakar, dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang dalam patofisiologi ada yang dikatakan dengan namanya beberapa istilah ya. Ada istilah-istilah yang harus Anda paham di dalam patofisiologi itu seperti yang pertama adalah primer dan sekunder. Yang dikatakan dengan primer itu adalah sesuatu penyakit yang tidak diketahui penyebabnya. Contoh, hipertensi primer berarti tekanan darah yang tidak normal, tekanan darah tidak normal dalam artian tinggi, tanpa penyebab yang jelas. Nah, kemudian primer ini juga bisa menjadi artinya adalah seperti permulaan untuk stadium lanjut, ya. Seperti contoh kanker primer berarti kanker permulaan atau baru di stadium-stadium 1. Nah, berbeda dengan sekunder. Kalau dikatakan dengan sekunder itu berarti penyakit tersebut sudah merupakan komplikasi atau manifestasi dari beberapa penyakit yang lain. Saya kasih contoh. Efusi pleura, dikatakan efusi pleura atau adanya cairan di dalam rongga paru-paru, ya, selaput paru-paru di pleura. Cairan itu bisa menjadi banyak ketika ada organ lain, organ sekunder yang lain yang menghasilkan cairan di situ. Contoh jantung, kemudian ginjal, kemudian ada paru-paru tersebut karena mungkin meminum minuman keras yang terlalu banyak, kemudian mungkin saja ada penyakit TBC yang tidak terobati, kemudian banyak hal, ya. Yang paling teristimewa itu adalah jantung. Jadi memang sekunder ini merupakan sesuatu yang menjadi komplikasi, ya, dibandingkan dengan primer yang merupakan tidak jelas penyebabnya maupun merupakan sebuah permulaan, ya, dari sebuah penyakit teristimewa kanker. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan terminologi akut dan kronik. Kalau dikatakan akut, maka penyakitnya itu baru permulaan, ya, baru permulaan. Namun biasanya gejala yang ditimbulkan itu sangat berat. Contoh asma akut. Nah, dikatakan dengan asma akut itu berarti dia baru saja menderita asma dan kemudian membuatnya itu sesak napas yang berat, ya. Dan kemudian asmanya itu terjadinya cepat sekali. Itu yang dikatakan dengan akut. Nah, sedangkan dikatakan dengan kronis itu ketika sudah lama, ya, sudah lama penyakit itu sudah bertahun-tahun, mungkin saja nampak maupun tidak nampak, ya. Bisa jadi asma kronis, ya, sudah terjadi. Kalau asma kronis itu biasanya sudah terjadi PPOK, penyakit paru obstruksi kronis biasanya. Jadi penyakit paru obstruksi kronis itu dari penyakit-penyakit akut yang lainnya, bisa karena asma, ya, efusi pleura yang lama, begitu. Itu adalah penyakit-penyakit kronis. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan jinak atau ganas. Nah, ini biasanya adanya di kanker maupun tumor. Yang dikatakan dengan jinak itu adalah ketika dikatakan jinak itu jika dia tidak mengalami pembesaran atau penyebaran ke organ yang lain. Bisa juga karena dia tidak menimbulkan kematian, ya, kematian jika tidak menekan organ-organ seperti mungkin otak, ya, mendesak organ-organ seperti otak, seperti yang kemarin saya jelaskan bahwa
biopsi. Jadi biopsi itu untuk menentukan jinak atau ganas. Nah, dibandingkan dengan ganas, biasanya dia akan menyebar atau biasanya kita istilahnya adalah metastase, ya, atau menyebar ke organ-organ yang lain. Jadi jinak itu hanya di satu tempat itu saja. Kalau mau diangkat, ya sudah habis. Tapi kalau ganas mau diangkat, dia tetap akan menyebar. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada lagi istilah-istilah yang lain seperti ana atau anafilaksis contohnya. Anafilaksis, ana itu berarti tidak ada, ya. Kalau atau contoh di sini dislokasi itu adalah penyimpangan. Jadi dislokasi itu lokasinya tidak pada tempatnya, ya, tulang, bahu, jadi sendinya tidak berada di situ. Kemudian contoh hiperpigmentasi atau hipertensi artinya tinggi. Hipo biasanya rendah, ya. Hipo biasanya rendah. Kemudian meta yang tadi saya jelaskan, kalau metastase berarti menyebar ke tempat lain. Kalau metaplasia itu biasanya berubah pada bentuk yang lain. Kalau meta itu berubah ke bentuk yang lain. Itu istilah-istilah lain. Itu untuk yang di awal, istilah yang di awal. Nah, kalau seandainya contoh istilah yang di akhir atau akhiran biasanya itis, ya, bronkitis, artritis contohnya begitu, peritonitis, ya, itu adalah artinya radang. Kalau itis berarti artinya radang. Kalau penia berarti contoh tidak ada atau kurang bahkan, ya, penia, leukopenia, trombositopenia berarti tidak ada trombosit sama sekali, ya, contohnya seperti itu. Oma atau contoh karsinoma, karsinoma itu biasanya ke kanker, ya, atau tumor. Osis contohnya seperti osteoartrosis, berarti suatu kondisi yang tidak selalu itu penyakit, namun mungkin hanya radang dan sebagainya. Nah, sitosis, contoh leukositosis berarti jumlah leukositnya naik, ya, leukositosis artinya leukositnya naik. Sitosis itu biasanya naik, ya. Kemudian oid, contoh rematoid. Rematoid itu artinya mirip dengan sesuatu, ya, rematoid. Kemudian ada limfadenopati, ya, atau opati. Ya, limfadenopati itu artinya bahwa bentuknya sudah abnormal. Contoh limfadenopati itu limfa yang ada di sekitar tempat untuk menelan, ya, atau biasanya nampak itu di bawah telinga biasanya sampai di trapezius, di jugularis juga nampak di situ dia bengkak, itu membesar. Itu namanya limfadenopati. Jadi pembuluh limfa itu yang seharusnya tidak nampak, tidak bengkak, ukurannya biasa-biasa saja, namun ketika terjadi pembengkakan karena penyakit-penyakit yang lain, maka dia akan membesar. Nah, itu yang dinamakan dengan perubahan bentuk, ya. Kemudian nanti ada lagi istilah yang lain seperti eponimosa. Eponimosa itu penyakit yang berkaitan dengan tempat, ya, berkaitan dengan tempat. Contohnya penyakit Graves atau Hodgkin atau penyakit Crohn. Nanti bisa Anda searching penyakit-penyakit apa itu. Kemudian ada yang dinamakan dengan sindroma. Sindroma itu atau sindrom itu kumpulan gejala atau tanda, ya, kombinasi dari beberapa gejala atau tanda. Nah, penyakit ini tidak dapat diketahui atau tidak dapat didiagnosa karena biasanya itu akan dinamakan dengan epinemosa, ya. Tidak epinemosa jadi karena tidak hanya orang pertama kali yang menemukan penyakit itu atau berada di suatu tempat tertentu. Jadi contoh Crohn syndrome, penyakit Graves, ya, hirsutisme, ya, itu Cushing syndrome, nephrotic syndrome, itu kan Cushing itu ditemukan oleh seseorang, kemudian nephrotic itu sindrom yang terjadi di ginjal, ya, di suatu tempat di ginjal itu biasanya.
Kemudian ini ada kode-kode ini, ada beberapa kode yang biasanya digunakan di rumah sakit ya, untuk menggambarkan sebuah penyakit tertentu. Ya, ini kode-kode penyakit contoh. Ini biasanya digunakan oleh kedokteran, itu namanya ICD ya, International Classification of Disease. Jadi ICD yang terbaru itu ICD-10 biasanya versi 10 karena muncul penyakit-penyakit yang baru. Biasanya contoh kayak macam kita kenal sebenarnya kode-kode ini tugasnya itu adalah supaya kita menjaga privasi atau privasi dari si pasien. Contoh HIV/AIDS biasanya kita bilangnya B20 contoh. Terus kemudian macam-macam ada, kalau kanker kolon biasanya kita kasih kodenya C18.9 atau C18,9 kan biasanya begitu, atau DHF atau demam berdarah A91 biasanya. Kemudian mungkin ada lagi yang lain-lain seperti gangren R02 gitu. R02 ya. Gastritis contohnya K29.7.7 ya, seperti itu. Jadi memang kode-kode ini yang memang harus Anda pahami ya. Kemudian kita lanjut tentang ada yang dinamakan dengan etiologi ya. Kalau kita belajar di dokumentasi keperawatan itu kita sudah tahu bahwa etiologi itu adalah penyebab ya, penyebab sebuah penyakit. Jadi kemarin yang saya jelaskan untuk Anda bahwa ketika Anda membuat sebuah patofisiologi itu biasanya dimulai dengan etiologi dulu, kemudian masuk tentang proses penyakitnya, baru masuk di tanda dan gejala atau manifestasi klinis. Jadi etiologi itu merupakan sebuah penyakit, sebuah penyebab. Jadi penyebabnya itu secara patofisiologi itu biasanya dikenal dengan ada 3 bagian, yaitu idiopatik. Kemarin kita sudah dijelaskan juga bahwa idiopatik itu adalah penyebab yang tidak diketahui sama sekali. Ya. Kemudian ada penyebab pasti dan ada faktor risiko. Nah, penyebab pasti dan faktor risiko itu Anda harus tahu perbedaannya. Saya kasih contoh. Ada sebuah penyakit hipertensi. Kalau Anda menyebutkan bahwa hipertensi itu disebabkan oleh pola hidup, Anda salah. Ya. Hipertensi itu disebabkan karena resisten perifer. Jadi Anda punya pembuluh darah yang ada di perifer itu tidak mendapat suplai darah, terdapat penolakan, akhirnya komandolah ke otak, ke ginjal, dan ke jantung. Akhirnya tekanan jantung menjadi tinggi, disebutlah hipertensi. Nah, nanti resisten perifer ini ditunjang oleh faktor risiko yang lain, pola hidup, pola makan, dan sebagainya. Jadi Anda harus hati-hati dalam menyikapi sesuatu. Saya kasih contoh. Ini ada penyakit TBC. Penyakit TBC itu bukan disebabkan karena Anda tidak pernah membuka jendela atau sirkulasi udara dalam ruangan yang tidak baik. Tetapi penyebabnya itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Nanti faktor risiko adalah sirkulasi udara yang tidak baik. Ya, itu yang harus Anda perlu ketahui. Bahwa dalam menentukan sebuah etiologi ada 3 faktor, yaitu idiopatik, ada penyebab pasti, dan penyebab faktor risiko. Nah, faktor penyebab pasti ini yang Anda harus tahu. Buka referensi yang banyak. Kemudian kalau faktor risiko ini bisa dikatakan dengan pola hidup Anda, bisa faktor lingkungan, dan sebagainya. Ya, ingat Anda harus memahami itu. Nah, dalam etiologi yang tadi saya sudah jelaskan pada Anda bahwa penyebab pasti dari sebuah penyakit itu nggak ada yang lain. Hanya ada genetik, kemudian ada infeksi bakteri, virus, parasit, jamur, bahan kimia atau radiasi, trauma atau ruda paksa atau pernah kecelakaan, dan sebagainya. Itu adalah faktor
penyebab pasti, etiologi pasti dari sebuah penyakit. Namun kalau seandainya faktor risiko, nah baru ada genetika, ada lingkungan, ada faktor-faktor yang lain. Itu yang disebut dengan etiologi. Jadi Anda harus memahami itu, ya. Kemudian selanjutnya kita bicara soal tanda dan gejala. Kalau bicara soal tanda-tanda dan gejala, maka saya kasih contoh. Tanda dan gejala itu adalah sesuatu yang ditimbulkan ketika si penyebab sudah masuk untuk si penyebab sudah masuk dan membuat sesuatu yang abnormal di dalam tubuh. Kemarin kita sudah jelaskan for the entry. Kemudian setelah itu tubuh berespon dan kemudian ada yang respon positif, ada yang respon negatif. Begitu. Saya kasih contoh ya. Nah, contoh. Ini ada contoh COVID-19. Ketika masuk melalui saluran pernafasan, kemudian dia kontak di paru-paru, keluarlah seluruh agen-agen inflamasi atau reaksi imun. Nah, kemudian ketika virusnya itu sudah dimatikan, namun atau apa namanya? Ketika terjadi sebuah respon imun, maka seseorang itu akan panas, ya, rubor, dolor, kolor, fungsiolesa, seperti itu ya. Jadi itu adalah respon imun yang menunjukkan tanda dan gejala. Nah, tanda dan gejala itulah yang kita tugasnya adalah untuk mengatasi. Jadi tanda dan gejala, kalau seandainya sebuah penyakit itu nggak ada tanda dan gejala, ya untuk apa kita atasi? Sebuah penyakit itu ada ketika dia menunjukkan tanda dan gejala. Nah, itulah yang disebut dengan penyakit. Ya, oke. Kemudian yang dikatakan dengan prognosis. Prognosis itu adalah sesuatu yang bisa bisa diramalkan ke depannya seperti apa. Jadi contoh, ini kan kita menemukan penyakit ini. Penyakit ini dia datang, terus kemudian kita sudah melakukan diagnosis, kemudian kita sudah melakukan pengobatan. Namun kita melihat dari tanda dan gejalanya si pasien, melihat dari daya tahan tubuh si pasien, melihat dari besarnya si penyakit itu, maka kita sudah bisa mengetahui bahwa penyakitnya ini dia akan parah atau akan sembuh pada saat kapan, dan kemudian apakah dia akan menjadi parah. Contohnya, ketika kanker itu kalau di stadium 1, kalau kankernya jinak ya sudah, kita bilang ya tinggal kita operasi selesai. Namun kalau seandainya dikatakan dengan kankernya sudah stadium 2 atau stadium 3, maka kita sudah tahu bahwa ini nanti akan memberat dan kemudian si pasiennya itu kita sudah bisa meramalkan bahwa akan sampai di mana prognosisnya seseorang itu. Jadi itu yang dinamakan dengan prognosis. Nah, kemudian kita bicara soal bagaimana sih kita melakukan pengkajian terhadap tanda dan gejala penyakit ataukah kelainan-kelainan struktur dan fungsi tubuh berdasarkan asuhan keperawatan. Jadi kalau kita bicara soal pengkajian berarti kita bicara soal data. Jadi data itu ada yang dinamakan dengan data primer dan data sekunder. Kita tahu sendiri bahwa data primer itu kita dapatkan tuh berdasarkan, atau data utama, data permulaan itu kita lakukan anamnesa, ya, kita lakukan anamnesa atau lakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan penunjang, gitu ya. Kemudian data primer itu kita dapatkan berdasarkan anamnesa atau wawancara dengan si pasien maupun berdasarkan hasil pemeriksaan fisik. Ya, itu yang dinamakan dengan data primer. Jadi ketika Anda mau menanyakan menanyakan data di pasien, data di pasien, maka
sesuai dengan undang-undang hak dan kewajibannya si pasien, kita sebagai pasien pun harus secara jujur itu mengatakan tentang tanda dan gejala yang ditimbulkan oleh si eh, pasien. Jangan, kita tidak boleh berbohong, ya seperti itu. Nah, ketika kita melakukan anamnesa atau wawancara, yang bisa menjadi narasumbernya kita itu adalah si klien. Namun jika si klien itu tidak bisa untuk ditanyai atau diwawancarai, bisa juga keluarganya, ya. Namun tidak boleh keluarga yang mendominasi. Keluarga bisa menjawab ketika si klien itu tidak bisa menjawab sama sekali, mungkin dalam penurunan kesadaran, kecelakaan dan sebagainya. Nah, terus kemudian atau bisa juga orang-orang yang bersama dengan si klien. Contoh kecelakaan, ada keluarga, orang yang di tempat kejadian, bisa kita tanyakan tentang apa yang terjadi, yang seperti itu. Nah, kemudian untuk pengkajian primernya lagi, untuk mendapatkan data primer itu kita lakukan pemeriksaan fisik. Seperti kita tahu bahwa IPPA, ya, inspeksi palpasi perkusi auskultasi. Namun di dalam beberapa organ tertentu itu harus inspeksi dulu, harus auskultasi, palpasi, baru perkusi. Ya, itu biasanya untuk di abdomen, ya, untuk mendapatkan data primer. Nah, dikatakan dengan untuk mendapatkan data sekunder, ya pemeriksaan penunjang. Jadi mulai dari sitologi, kemudian bisa juga pemeriksaan patologi klinik, ya. Contoh kita lakukan pemeriksaan urin, darah, kemudian ada pencitraan, bisa mulai dari foto ronsen, USG dan sebagainya. Itu untuk mendapatkan data sekunder, ya. Untuk mendapatkan data sekunder. Nah, saya kasih contoh. Di sini ada penyakit ginjal, ya. Saya kasih contoh, ada penyakit ginjal. Maka ketika kita melakukan pengkajian untuk mendapatkan data primer, itu wawancara, biasanya klien dia akan mengaku bahwa dia punya pinggang itu sering sakit, ya. Kemudian mungkin mengeluh kencingnya sakit, seperti itu. Mungkin ada darah, mungkin sering rasa mual, rasa sakit kepala, badan pegal-pegal dan sebagainya, ya. Nah, waktu kita melakukan pemeriksaan fisik, biasanya kita akan lihat bahwa kaki tangannya kok bengkak, wajahnya kok menjadi menghitam, atau menghitam tapi pucat, kulitnya kering, kemudian mulut bau urin, ya, bau aseton, kemudian urinnya kok sedikit. Oh, ini bisa jadi ada ginjal. Namun kita harus melakukan pemeriksaan penunjang dengan cara untuk mendapatkan data sekunder. Kita lakukan pemeriksaan penunjang. Ya, kita lakukan pemeriksaan pengambilan darah, patologi klinik, kemudian urinnya. Nah, biasanya kalau di dalam pemeriksaan patologi untuk darah, biasanya untuk pasien gagal ginjal itu kita dapatkan di sana Hb-nya turun, kemudian ureum kreatinnya naik, natriumnya naik, ya, kaliumnya naik, Hb-nya rendah. Namun ketika pemeriksaan urinnya itu kita dapat bahwa berat jenis urinnya turun. Kemudian ada albumin di sana, ada gula di sana, karena ginjalnya sudah bocor. Maka ya sudah, yang kita lakukan untuk si klien ini adalah, ya pertama itu adalah sesuai dengan titian untuk asuhan keperawatan, maka ya kita lakukan adalah onek, observasi. Yang kita observasi apa? Tanda-tanda vitalnya, kemudian pola berkemihnya, itu yang kita cek. Kemudian tingkat kesadaran, dan sebagainya. Terus kemudian apa tindakan nursing act, apa tindakan keperawatan yang kita lakukan? Ya kita maintain cairannya, intake cairannya, ya. Terus kemudian edukasi, ya kita harus edukasi pada keluarga bahwa edukasi tentang penyakitnya dulu, gagal ginjalnya itu apa, kemudian ini loh data yang kita temui, si kliennya harus bagaimana cara keluarganya merawat, seperti itu. Mungkin cairannya harus diatur baik, kemudian mungkin saja nanti akan dilakukan cuci darah dan sebagainya.
Nah, bagaimana kolaborasi dengan dokter? Ya sudah, kalau kita kolaborasi dengan dokter, kolaborasi dengan ahli gizi, dengan dokter mungkin untuk pemberian obat-obatan, dan kemudian untuk gizi bagaimana mengatur cairan, mengatur makannya, ya, seperti itu. Jadi, itu adalah hal-hal yang mungkin bisa kita eee, pahami tentang, konsep penyakit ini. Itu yang mungkin bisa kita, sikapi bersama, dan mungkin materinya sampai di sini. Selamat pagi, siang, dan malam. Tetap sehat.